Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Aswaja. Mungkin dari kita masih ingat momen tumbangnya rezim Bashar Assad pada 8 Desember lalu, di mana banyak simbol-simbol era kediktatoran keluarga Assad hancur lebur oleh kemarahan rakyat Suriah yang muak dengan kezalimannya. Mulai dari bangunan megah yang berisi makam ayah Bashar Assad terlihat hangus terbakar. Lalu baliho atau poster bergambar Bashar Assad juga ikut dirusak dengan berbagai cara. Ada yang membakarnya, ada juga yang menembakinya dengan senapan. Kemudian yang terbaru, tampak warga kota Damaskus bekerja sama menghancurkan ukiran kaligrafi nama Hafiz al-Assad di sebuah dinding Masjid Umayyah yang sangat ikonik. Dan momen yang paling banyak disorot media internasional adalah dihancurkannya patung-patung Hafiz al-Assad di seluruh Suriah. Padahal dulunya patung ini cukup ditakuti untuk disentuh atau bahkan dirusak, karena resiko hukuman akan menanti siapapun yang berani melakukan hal yang tidak sopan terhadap patung tersebut. Namun, kini bisa kita lihat, di momen bebasnya Suriah dari cengkeraman rezim Assad, hampir seluruh patung keluarga Assad dihancurkan sampai tak tersisa. Warga di kota-kota besar Suriah seperti Aleppo, Damaskus, Hama berduyun-duyun mendatangi setiap lokasi yang terdapat patung keluarga Assad. Lalu mereka bekerja sama merobohkannya. Bahkan setelah roboh, patung tersebut diinjak-injak hingga diseret menggunakan kendaraan untuk diarak keliling kota dengan berbagai macam cara yang unik. Seperti dinaiki dengan motor, lalu ada juga yang menariknya dengan mobil sambil patung itu dinaiki banyak orang. Ekspresi kegembiraan pun terpancar dari warga Suriah yang hadir pada momen penghancuran simbol rezim Assad. Mereka seolah ingin menunjukkan bahwa kezaliman dan ketamakan telah sirna dari bumi Suriah. Namun, tahukah sahabat, di Arab Saudi nyatanya juga terdapat patung seperti di Suriah. Jadi beberapa tahun belakangan sebelum tumbangnya rezim Assad, umat muslim di seluruh dunia dihebohkan oleh video viral patung raksasa berwarna emas yang menggambarkan sosok putra mahkota Saudi, Muhammad bin Salman. Disebutkan bahwa patung yang terlihat dalam video itu sedang dipindahkan untuk dipajang di pusat sosial Raja Salman bertepatan dengan perayaan Hari Nasional di Arab Saudi. Patung itu dipahat oleh pematung Saudi Hasim Al-Maliki ini dengan beratnya yang diperkirakan mencapai 92 kg dan terbuat dari gipsum berwarna emas. Al-Maliki mengatakan bahwa masih ada satu patung MBS lain dengan ukuran yang lebih besar dan bahkan terbesar dalam sejarah kerajaan Saudi, yaitu tinggi 3,10 meter, lebar 2 meter, dan berat 2 ton. Patung yang lebih besar ini juga akan dipamerkan di pusat sosial Raja Salman. Sebelum apa yang kini disebut era keterbukaan dan visi di Saudi oleh Pangeran MBS, otoritas kerajaan yang menganut pemahaman Wahabi ini sangat vokal mengharamkan patung dan bahkan gambar-gambar makhluk hidup dengan anggapan bahwa semua itu merupakan berhala sesembahan selain Allah. Bukan hanya patung yang diberikan izin, melainkan banyak aturan yang dahulunya pernah dilarang, kini perlahan sudah dihapus dan diperbolehkan oleh otoritas kerajaan. Seperti konser hingga acara seperti Halloween. Lalu kebijakan lainnya yang dianggap bertabrakan dengan visi misi Saudi 2030 juga mulai dihilangkan. Bahkan tidak sedikit dari kebijakan baru itu tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah lama dijadikan pedoman negara tetap disahkan. Sebenarnya, langkah Saudi yang mulai mengizinkan patung dengan menyerupai sosok dari pemimpin mereka akan menjadi hal biasa seperti yang dilakukan oleh banyak negara di Timur Tengah. Jika negara ini pada dasarnya bukan negara yang berlandaskan Islam, sebagaimana dikutip dari website Kedutaan Besar Saudi yang menyatakan bahwa Arab Saudi telah menjadikan Islam sebagai dasar negara. Lalu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah digunakan sebagai undang-undang dasar atau the constitution negara, dan syariah Islam sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah-mahkamah atau pengadilan-pengadilan syariah negara ini. Bahkan, pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan statement Raja Salman yang mengungkapkan bahwa Arab Saudi adalah negara yang menjunjung tinggi syariat Islam, dan itu merupakan undang-undang yang benar. Lalu, Raja Salman juga menekankan jika pedoman akidah hingga hukum yang diyakini untuk dijalankan oleh otoritas kerajaan Saudi bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Di mana hal ini menjadi bagian kecil dari penilaian orang, khususnya Muslim.
bahwa pada dasarnya memang Arab Saudi tidak pantas untuk melakukan sebuah langkah kebijakan baru yang justru berseberangan dengan pedoman negara tersebut, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sehingga wajar jika adanya pembuatan patung raksasa yang menyerupai MBS banjir kecaman dari banyak pihak. Bahkan tak sedikit juga kritik yang disampaikan oleh ulama Salafi di sana atas tindakan otoritas kerajaan Saudi mengenai adanya patung MBS hingga perubahan kebijakan yang dianggap sudah sangat berseberangan dengan pedoman awal berdirinya negara Saudi. Namun sebagaimana diberitakan oleh banyak media, ulama yang menyuarakan kritik justru mendapat intimidasi dari otoritas kerajaan. Bahkan ada yang ditangkap dan dipenjara. Isu liar pun bermunculan menanggapi fenomena ini. Salah satunya adalah MBS yang ingin mencoba untuk menghapus pengaruh ajaran Salafi Wahabi yang diyakini banyak orang sebagai satu-satunya paham di negara itu. Padahal, paham Wahabi sendiri sudah melekat dengan Saudi karena pendiri paham ini, Muhammad Ibnu Abdul Wahab, telah berkontribusi besar terhadap pembangunan negara kerajaan tersebut. Lalu, bagaimana upaya MBS menghapus Wahabi sebagai satu-satunya ideologi di Saudi? Dalam suatu wawancara, MBS menegaskan ajaran Wahabi bukan satu-satunya ideologi di negara itu. Hari ini, tak boleh ada satupun pihak yang memaksakan ajaran mereka yang menjadikannya satu-satunya paham di Saudi. Ujar dia kepada The Atlantic seperti dikutip Saudi Gazette pada Maret 2021 lalu. Ia lalu mengatakan, Wahabi mungkin pernah menjadi ideologi di Saudi pada era 1980 hingga 2000. Hari ini, kami berada dalam jalur yang benar, ungkap MBS, merujuk pada kebijakannya baru-baru ini yang terlihat lebih liberal. Untuk memperkuat komitmennya, MBS lalu membuat terobosan baru di Saudi. Salah satunya dengan membatasi pengaruh ulama garis keras yang mendorong pandangan Islam tanpa kompromi di Saudi. Menurut Middle East Eye, tokoh ulama Salafi di Saudi sudah tak relevan di mata MBS. Ia ingin melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang mengganggu reputasi negara dan menimbulkan citra negatif. Di mata MBS, Wahabi adalah pengganggu, peninggalan masa lalu, dan pengingat masa kelam yang ingin dilupakan. Saudi hari ini diciptakan ulang agar hanya mengingat Al-Saud, pendiri Saudi, bukan penceramah atau pengikutnya. Selain itu, MBS juga menyebut bahwa hubungan kerajaan dengan ulama Wahabi tengah bermasalah. Hal itu bisa dilihat dari puluhan tokoh agama ternama di Saudi yang ditangkap belakangan ini. Bahkan MBS juga menghapus polisi moral di Saudi yang dianggap merupakan turunan dari ajaran Wahabi. Apakah ini tanda jika MBS akan menghidupkan sebuah rezim di Saudi? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.